Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai pelajaran mata kuliah manajemen strategi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih manajemen strategi. Pertama-tama mungkin teman-teman tahu tentang permainan catur. Permainan catur ini syarat dengan strategi. Setiap pion memiliki fungsi dan kegunaannya tersendiri untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kemenangan. Nah, serangkaian permainan catur ini syarat dengan simbol-simbol bagaimana kita seseorang atau pemimpin atau pengguna kita bisa melakukan suatu strategi yang baik untuk mencapai suatu kemenangan dari pesaing kita. Kita tahu di dunia ini ada dua kekuatan besar dalam maskapai penerbangan, yaitu Boeing dan Airbus. Ada orang yang mandate terhadap Boeing, ada juga suatu negara yang mandate terhadap Airbus, di mana kedua pesawat ini terjadi persaingan yang sangat ketat di dunia penerbangan, terutama komersial. Boeing diciptakan atau dibuat oleh Amerika Serikat, Airbus diciptakan oleh konsorsium Eropa, di mana setiap itemnya atau produknya mereka memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dan bagaimana dari dua perusahaan besar ini bisa mencapai target dan dikenal oleh masyarakat umum agar mendapatkan suatu kemenangan dalam bersaing. Yang lagi intens di mana ada dua kekuatan negara besar, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana kedua negara besar ini berlomba dalam teknologi, ekonomi, maupun politiknya. Di mana kita ketahui bahwa negara Amerika kiblatnya adalah liberal dan Tiongkok itu kiblatnya adalah komunis. Selalu yang kita dengar dalam dua negara ini atau dua paham, liberalis maupun komunis, bahwa sejatinya sekarang dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, seiringnya waktu, kita ketahui negara liberalis murni tidak ada, komunis murni tidak ada. Kita contohkan seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Di dalam mindset kita, liberalis adalah seperti ini, sedangkan Tiongkok juga seperti ini. Komunis juga seperti ini. Nyatanya, tidak serta-merta kedua negara ini beraliran ekonomi liberal maupun komunis murni. Hanya saja dijadikan senjata untuk melakukan persaingan ekonomi maupun teknologinya. Kita kenal ada perang antara iPhone yang berbasiskan Mac, ya, sedangkan Android, ya, HP-HP sekarang antara Mac, Android maupun BlackBerry ada persaingan ketat.
terhadap 3 program yang kita pakai selama ini. Ada Linux maupun ada Microsoft. Semuanya bersaing untuk menggait para konsumennya. Di mana yang kuat, di mana yang memberikan keunggulan, di mana yang memberikan harga. Nah, itulah strategi-strategi yang mereka gunakan. Nah, di Indonesia kita tahu ada Semen Indonesia, ada PTPN, ada UBS, ada General Electric, ada Datapedia, ada PT Tempo, Sukovindo maupun Bulog. Negara Indonesia pun juga bermain dalam kancah untuk kemandirian ekonominya tanpa membebankan keuangan negara ini terhadap penerimaan pajak saja. Namun kenyataannya negara kita Indonesia yang bermain dalam BUMN masih belum menunjukkan tingkat pendapatan yang signifikan untuk menopang ekonomi Indonesia atau negara. Jika kalian ketahui ada kekuatan fiskal di mana ada pendapatan itu masih banyak dari penghasilan pajak, terutama pajak pertambangan. Nah, itu bisa dilihat nanti. Arti strategi sendiri adalah mempunyai beberapa enterprise. Di antaranya adalah seni dan ilmu untuk merencanakan dan pengarahan dari operasi militer dalam skala besar. Seperti halnya peperangan dalam usaha dagang, perlu bersaing dalam menentukan strategi yang digunakan untuk memenangkan pesaingnya. Itu arti strategi. Manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang berkaitan dalam merangkaian aktivitas terpadu untuk mensinergikan tenaga manusia, sumber daya alam, dan teknologi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya serta dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Ya. Ada 3 aspek manajemen. Yang pertama planning, perencanaan. Kedua adalah implementing, pelaksanaan. Yang ketiga adalah pengawasan atau controlling. 3 aspek manajemen ini tidak boleh terlewatkan satupun. Nah, pengertian manajemen strategi adalah ilmu dan seni untuk mensinergikan berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi secara proporsional sehingga dapat diambil rangkaian keputusan strategik untuk mencapai tujuan organisasi secara optimum dengan memperhatikan lingkungan hidup. Ingat, secara optimum dan memperhatikan lingkungan hidup. Ya. Di mana manajemen strategi ini wajib melihat aspek-aspek kekuatan eksternal maupun internal yang mereka miliki agar mencapai tujuan yang baik tanpa mengalihkan isu lingkungan yang ada. 1. Memotret lingkungan, mengumpulkan informasi dulu. Lingkungan itu ada eksternal dan internal, di mana lingkungan alam, ya, peluang dan ancaman, di mana lingkungan alam, sumber daya dan iklim, lingkungan sosial, tekanan umum, lingkungan tugas, analisis industri. Lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan, struktur rantai komando, budaya, kepercayaan, harapan dan nilai, sumber daya, aset, keterampilan, kompetensi dan pengetahuan. Aspek-aspek inilah yang digunakan dalam suatu organisasi untuk memaksimalkan atau mengoptimumkan bagaimana untuk mencapai suatu tujuan agar memenangkan dari dunia persaingan. Setelah melihat atau mengetahui peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan dari segi eksternal maupun lingkungan, seorang manajer atau pimpinan harus memulai melakukan formulasi strategi, membangun rencana
jangka panjang, di mana ada misi, ya, ada visi, ada misi, alasan keberadaannya, dijabarkan sasaran dan pencapaiannya, waktu. Setelah itu mengkonstruk atau membuat strategi rencana untuk mencapai misi dan sasaran. Nah, selanjutnya adalah kebijakan, petunjuk pengambilan keputusan secara luas. Nah, setelah itu masuk ke dalam implementasi, merealisasikan strategi dalam tindakan, membuat suatu program aktivitas sesuai rencana, anggaran yang digunakan untuk program maupun aktivitas, prosedur atau SOP, urutan langkah-langkah untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga adalah evaluasi dan kontrol, memonitor suatu kinerja dari hasil nyata dari kinerja. Ini biasanya dilakukan setiap program atau kegiatan itu dilaksanakan. Nah, umpan baliknya adalah melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil atau kontrol dari hasil kerja nyatanya atau setiap programnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari pada pagi ini bermanfaat. Doa mulai.